Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi koordinat kartesius dan koordinat kutub. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar pengetahuan, menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan yaitu menyelesaikan masalah perubahan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Indikator pencapaian kompetensi 1. Memahami pengertian koordinat kartesius dan koordinat kutub. 2. Menjelaskan pengertian koordinat kartesius dan koordinat kutub. 3. Mengkonversi koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Tujuan pembelajaran 1. Memahami pengertian koordinat kartesius dan koordinat kutub dengan teliti. 2. Menjelaskan pengertian koordinat kartesius dan koordinat kutub dengan tepat. 3. Mengkonversi koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya dengan bertanggung jawab. Selanjutnya kita bahas koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah suatu sistem koordinat yang menggunakan dua garis lurus yang saling tegak lurus dan berarah dalam menentukan kedudukan suatu titik pada bidang. Dua garis yang dimaksud adalah sumbu X dan sumbu Y, serta perpotongan dua titik yang disebut titik asal. Perhatikan grafik berikut. Di sini saya berikan grafik XY, di mana di sini titik X dan titik Y bertemu di sebuah titik A, yaitu titik A XY. Ini dinamakan titik koordinat kartesius, atau bisa kita istilahkan lain pasangan koordinat titik A XY, artinya titik A memiliki absis X dan ordinat Y. Selanjutnya kita bahas tentang koordinat kutub. Koordinat kutub atau koordinat polar adalah suatu koordinat yang menggunakan sebuah sinar garis sebagai patokan awal dalam menentukan kedudukan suatu titik pada bidang. Titik pangkal sinar garis itu sebagai kutub atau titik asal, dan sinar garis itu sebagai sumbu kutub. Perhatikan grafik berikut. Di sini ada grafik XY seperti tadi ya. Tapi di sini ada sinar garis yang ditarik dari titik O menuju titik A. Sinar garis ini diberi simbol R dan membentuk sudut alfa. Nah, titik A kita beri nama AR alfa, atau ini namanya titik koordinat kutub. Dalam menentukan koordinat kutub A, R alfa adalah menentukan sudut yang diukur dari sumbu X, kemudian menentukan jarak dari titik O ke titik A sepanjang R satuan. Kemudian selanjutnya kita bahas hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Perhatikan grafik berikut. Di sini saya berikan grafik XY. Grafik XY ya. Di sini gabungan dari koordinat kartesius dan koordinat kutub, di mana di sini ada titik O, ada sinar garis R yang
menuju titik A, kemudian ada alfa yang dibentuk oleh sinar garis dan sumbu X, terbentuk sudut alfa ya. Kemudian ada garis Y. Nah, di sini adalah gabungan koordinat kartesius dan koordinat kutub, di mana nanti koordinat kartesius dan koordinat kutub itu memiliki titik yang sama. Kemudian kita mengulang kembali tentang materi yang telah lampau, yaitu kita mencari sin alfa. Sin alfa yaitu depan miring atau Y per R. Maka kita ubah. Kita akan mencari Y-nya, maka R harus pindah ruas. Kalau pindah ruas ini kan R-nya membagi Y, maka membagi pindah ruas menjadi kali. Maka Y sama dengan R kali sin alfa. Selanjutnya cos alfa yaitu samping miring atau X per R. Maka kita cari X-nya. R pindah ruas, maka menjadi mengali cos alfa, maka menjadi R cos alfa. Selanjutnya tangan alfa. Tangan alfa yaitu desa atau depan samping, yaitu Y per X. Maka di sini yang akan kita cari adalah alfanya. Maka alfa sama dengan arkes tangan Y per X. Selanjutnya kita mencari sinar garisnya, yaitu disimbolkan R ya. Yaitu rumusnya adalah sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Jadi untuk mengubah koordinat kutub A, R alfa menjadi koordinat kartesius dapat dinyatakan dengan AXY sama dengan A R cos alfa, R sin alfa. Terus untuk mengubah koordinat kartesius A, X, Y menjadi koordinat kutub dapat dinyatakan dengan A R alfa sama dengan A dalam kurung akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, arkes tangen Y per X. Selanjutnya, contoh yang pertama. Ubahlah koordinat kutub titik A 4,60 derajat ke dalam koordinat kartesius. Penyelesaian. Titik A 4,60 derajat berarti R sama dengan 4 dan alfa sama dengan 60 derajat. Koordinat kutub A 4,60 derajat sama dengan koordinat kartesius A, X, Y. Koordinat kartesius A, X, Y ini yang akan kita cari. Yang pertama kita cari X. X sama dengan R cos alfa. Dengan R 4, alfanya 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah. Maka 4 kali setengah sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari nilai Y. Y sendiri sama dengan R sin alfa. Dengan R-nya 4, alfanya 60 derajat. Sin 60 derajat setengah akar 3. 4 kali setengah akar 3 sama dengan 2 akar 3. Jadi, koordinat kartesius titik A adalah 2,2 akar 3. Dengan X-nya yaitu 2, Y-nya 2 akar 3. Contoh yang kedua. Ubahlah koordinat kartesius titik B
min 3,3 ke dalam koordinat kutub. Penyelesaian titik B min 3,3 berarti X sama dengan min 3 dan Y sama dengan 3. Titik B terletak di kuadran 2 karena X-nya min 3 bernilai negatif dan Y-nya tadi adalah positif 3. Berarti di sini Y bernilai positif. Koordinat kartesius B min 3,3 sama dengan koordinat kutub titik B R, alfa. Koordinat kutub yang akan kita cari yaitu R alfa. Sebelumnya kita cari R terlebih dahulu dengan rumusnya yang itu akar X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Dengan X-nya min 3, Y-nya 3. Maka bisa ditulis menjadi akar min 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Min 3 pangkat 2 hasilnya 9. Karena min kali min adalah positif. Dan 3 kali 3 sendiri adalah 9. Kemudian ditambah 3 pangkat 2. Positif kali positif pastinya positif ya. 3 kali 3 yaitu 9. Akar 9 ditambah akar 9 yaitu akar 18 setelah dijumlah. Kemudian akar 18 ini kita akar. Maka kita cari angka yang kalau diakar itu hasilnya bulat atau pas bulat. Maka kita peroleh akar 9 kali 2. Akar 9 hasilnya 3 dan akar 2 biarkan saja. Maka R ketemu 3 akar 2. Selanjutnya, kita mencari nilai alfa. Sebelum mencari nilai alfa, kita ingat tentang perbandingan trigonometri tangen alfa. Yaitu, tangen alfa sama dengan Y per X. Dengan Y bernilai 3 dan X min 3. Di sini, Y bernilai positif, X bernilai negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Sedangkan 3 dibagi 3 sendiri, hasilnya adalah 1. Sehingga 3 dibagi minus 3 sama dengan minus 1 atau min 1. Tangen alfa sama dengan min 1. Maka 1 sama dengan tangen 45 derajat. Jika terletak di kuadran yang pertama. Alfa 45 derajat kita ubah ke dalam sudut kuadran 2. Maka dapat kita cari dari 180 derajat dikurangi alfa tadi yaitu 45 derajat. Maka 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 135 derajat. Maka alfa sama dengan arkes tangen min 1 yaitu sama dengan 135 derajat. Dengan demikian alfa sudah ketemu yaitu 135 derajat. Jadi koordinat kutub titik B adalah 3 akar 2, 135 derajat.
Contoh yang ketiga. Diketahui koordinat kartesius titik A, 4. Titik A tersebut mempunyai koordinat kutub di A, R,45 derajat. Tentukan nilai A dan R. Penyelesaian. Diketahui koordinat kartesius A yaitu A,4. Maka diperoleh A sama dengan X dan Y sama dengan 4. Karena di sini nilai Y sudah diketahui yaitu bernilai 4. Kemudian koordinat kutub A yaitu R,45 derajat. Maka diperoleh alfa sama dengan 45 derajat, sedangkan R belum diketahui. Dari data tadi diketahui nilai Y sama dengan 4 dan alfa sama dengan 45 derajat. Selanjutnya, kita akan mencari nilai X dengan menggunakan arkes tangen Y per X sama dengan alfa. Maka kita peroleh tangen alfa sama dengan Y per X. Di sini tadi sudah diketahui alfanya adalah 45 derajat, sehingga kita bisa substitusikan ke dalam tangen alfa, maka menjadi tangen 45 derajat. Y-nya juga sudah diketahui, yaitu sama dengan 4. Kita substitusikan ke Y. Maka bisa ditulis menjadi 4 per X. Tangen 45 derajat sendiri bernilai 1. Maka bisa kita tulis 1 sama dengan 4 per X. Selanjutnya, kita akan mencari nilai X. Sedangkan X di sini terletak di ruas kanan membagi 4. Maka langkah selanjutnya adalah X harus kita pindah ke ruas kiri. Maka akan mengalih 1. X kali 1 hasilnya adalah 1X atau bisa ditulis X sama dengan 4. Nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 4. Akan kita gunakan untuk mencari nilai R. Dan nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 4 tersebut disubstitusikan ke persamaan R sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Sehingga diperoleh R sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 sendiri bernilai 16. Karena 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4. Yang hasilnya adalah 16. Kebetulan di sini X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 itu sama, yaitu hasilnya adalah 16 ditambah 16. 16 ditambah 16 sendiri adalah 32. Maka akar 32 akan kita cari hasilnya dengan jalan membagi dengan angka yang di akar tepat bulat. Dan kita bisa melihat ke angka di atasnya yaitu 16 tambah 16 bisa kita ubah menjadi 16 dikali 2 atau akar 16 kali 2. Di sini kita bisa jabarkan menjadi akar 16 kali akar 2. Akar 16 sendiri adalah 4, akar 2 dibiarkan saja. Atau bisa kita tulis R sama dengan 4 akar 2. R sudah ketemu.
4/2. Jadi nilai A sama dengan X, yaitu sama dengan 4, dan R sama dengan 4/2. Adapun LKPD yang harus kalian kerjakan adalah sebagai berikut. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. Tuliskan nama sekolah, nama kalian dan kelas kalian. Kerjakan tugas ini secara mandiri. Tugas yang pertama, ubahlah koordinat titik P min 4,4/3 ke dalam koordinat kutub. Tugas yang kedua, ubahlah koordinat titik R 3,135 derajat ke dalam koordinat kartesius. Yang ketiga, diketahui koordinat kutub A 5, alfa dan koordinat kartesiusnya adalah X, min 4. Titik A terletak di kuadran 4. Tentukan nilai alfa dan X. Cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.